saya harus menunggu. Oh ya, pendaftarannya belum selesai. Jadi kita harus konfirmasi ke email. Nah, kita bisa login. Selanjutnya kita klik link yang ini untuk memverifikasi bahwa akun itu benar milik kita. Nah, sekarang kita bisa login. Nah, kita sudah memiliki akun Copernicus ya. Kita mau mengindeks jurnal atau mencari jurnal yang terindeks Copernicus bisa di sini. Caranya adalah memasukkan judul jurnal ilmiahnya. Misalnya jurnal Science. Nah, sini sudah ada jurnal Science ya. Nah, bagaimana untuk menambahkan jurnal kita pada Copernicus Internasional dan bagaimana untuk menambahkan artikel. Nah, ini kan sudah ada artikelnya. Saya akan pandu dengan lengkap bagaimana memasukkan portal jurnal dan artikel ke Copernicus Internasional. Nah, yang pertama, setelah tadi kita login, ya, setelah kita login, kita masuk ke akun saya. Nah, di sini kita belum memiliki jurnal. Nah, saatnya kita add new journal. Nah, di sini kita akan menambahkan informasi tentang jurnal kita. Ya. Misalnya saya akan menambahkan jurnal yang kami kelola, salah satu jurnal yang kami kelola, yaitu jurnal Devotion, Journal of Community Service. Ini adalah jurnal pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini belum terindeks Copernicus. Saya akan mencoba untuk mengindeks portal jurnal Devotion dan artikel yang ada di sini. Nah, pertama kita diminta untuk menambahkan nama jurnal kita. Ya, nama aslinya ini jurnal internasional. Jadi sesuai namanya ya di ISSN-nya. Misalnya ada jurnal yang jurnal nasional, misalnya Matrix, Jurnal Social Science. Nah, ini jurnal internasional sesuai di ISSN-nya ya. Misalnya saya cari ISSN Devotion. Nah, di sini lengkap ya. Jadi
Jadi informasi yang ada di ISSN harus sama dengan nama yang akan kita masukkan ke Copernicus. Nah, ini coba saya cari ISSN-nya. ISSN. Nah, nah, di sini ada judul dan informasi yang cukup lengkap ya. Ini adalah namanya. Nah, kita bisa copy di bagian sini. Karena ini jurnal internasional, jadi kita copy short title-nya atau istilah dalam jurnal. Nah, ini adalah singkatannya. Kemudian kita juga akan menambahkan di sini. Misalnya kita save. Nah, jurnal description ini adalah yang ini. Bisa kita isi yang ini. Deskripsi tentang jurnal itu. Ya. Buat teman-teman yang misalnya punya jurnal nasional, berarti yang ini. Ya. Pastikan di sini tadi terisi dengan baik seperti ini. Misalnya ini kan original title-nya seperti ini, jadi translate-nya pun seperti ini. Berbeda ketika teman-teman mendaftarkan jurnal nasional, artinya di sini jurnal Matrix Jurnal Social Science. Nah, berarti kalau Inggrisnya Matrix Journal of Social Science ya, dalam versi bahasa Inggrisnya. Tapi karena ini jurnal internasional, maka saya akan menambahkan judul yang sesuai dengan aslinya begitu. Nah, setelah ini kita isi, selanjutnya kita ambil focus and scope-nya atau sekilas tentang deskripsi jurnal yang kita kelola. Nah, di sini juga sama English description. Nah, misalnya teman-teman punya ini, berarti harus ditranslate dulu yang ini, kemudian masukkan di sini. Di sini bahasa Indonesia, di sini bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, tipe jurnalnya seperti apa? Kita bisa pilih author. Kemudian fokusnya kemana? Misalnya kita bisa cari di sini kan arti sosial ya, sosial. Kita bisa tambahkan nah, kita bisa tambahkan sosial. Nah, ruang lingkup sosialnya seperti apa? Kalau ini kan umum, jadi segala keilmuan yang berkaitan dengan sosial kita bisa tambahkan, misalnya law, hukum, atau yang berkaitan dengan sosial. Nah, di sini juga sama. Kita akan isi sesuai skupnya dari mulai main scene profile sampai Skimago kategoris. Saya akan menambahkan
semua bidang keilmuan eh, yang ada di jurnal Devotion ini. Education. Nah, country atau negaranya kita bisa atur di sini. Misalnya teman-teman mengelola di Indonesia, maka akan diisi Indonesia. Nah, bahasa publikasinya apa? Berarti English. Nah, teman-teman bisa skip untuk choose language-nya. Selanjutnya kita akan ambil ISSN dari jurnal tersebut ya. ISSN-nya ini hanya ada P-nya, PISSN atau print. Kemudian kita save. Jadi EISSN-nya belum terbit. Jadi kita hanya akan menambahkan P-nya saja. Jika ada EISSN-nya, teman-teman bisa pilih, kemudian nanti akan bisa dipilih E atau P-nya. Nah, karena ini belum ada E-nya, jadi kita kosongkan. Setelah kita save, selanjutnya kita isi doi-nya. Buat teman-teman pengelola jurnal yang mungkin belum ada doi-nya bisa dikosongkan. Nah, untuk ini kita bisa klik known, lisensinya. Nah, kita bisa isi known. Selanjutnya kita indeks database. Nah, di sini teman-teman juga bisa isi beberapa indeksing yang sudah ada di jurnal, tetapi saya akan lompat saja ke halaman webnya langsung. Saya akan copy dan paste di sini. Portal jurnal teman-teman. Misalnya teman-teman punya hanya halaman webnya saja ya. Misalnya contohnya yang ini atau yang tak ini. Nah, teman-teman hanya disuruh untuk menampilkan web tempat jurnal terpublish. Nah, di sini kita bisa yes, yes, yes semua. Kemudian publish sejak kapan? Misalnya dari 2019 atau kapan jurnal pertama kali terbit.
Selanjutnya kita lanjut ke frekuensinya. Misalnya teman-teman ada yang terbit bulanan, harian, atau mingguan, atau bulanan. Di sini teman-teman bisa atur. Ini kita pilih monthly karena ini terbit bulanan. Sirkulasinya berapa kali? Ya, ini menerbitkan 15 artikel per bulannya. Nah, saya pilih open peer review. Selanjutnya ini saya kosongkan. Nah, ini juga saya kosongkan. Nah, ini bisa ditambahkan untuk editorial timnya. Misalnya saya taruh nama saya. Ini saya kosongkan. Title-nya Mister. Emailnya jangan lupa diisi. Selanjutnya departemennya. Misalnya teman-teman dari universitas mana bisa diisi di sini. Dan negara. Saya pilih Indonesia. Saya sebagai editor. Saya save. Di sini sudah ada Royan Hafizi. Nah, artinya berarti ini harus kita hapus satu. Nah, kita save. Nah, di sini sudah ada afiliasi dan nama saya. Teman-teman juga bisa menambahkan yang lain sebagai apa? Reviewer misalnya. Kemudian saya akan upload instansinya. Namanya tak col. Nah, apartemennya ya Korban Indonesia atau bisa diubah ininya menjadi Green Publisher. Teman-teman mungkin bertanya, ini bedanya apa sama ini? Ini adalah pengelola, ini adalah pengelolanya, ini adalah penerbitnya. Artinya ini berada di bawah naungan ini, Cintak Corporation Indonesia. Nah, state-nya sudah saya isi ya. Saya bisa isi email juga. Websitenya Green Publisher ID. Kita bisa copy paste di Greenland Sendang. Nah, untuk negaranya seperti biasa Indonesia, kita save. Nah, di sini sudah ada institusinya. Nah, di sini kita akan upload cover dari jurnal ini. Nah, covernya kita lihat apakah ada. Nah, ini kita bisa download. Selanjutnya kita unggah ya. Kita unggah di sini.
Ya, jurnal kita sudah berhasil didaftarkan. Ya, selanjutnya kita akan menambahkan bagaimana cara menambahkan artikel ya di dalam jurnal ini. Kita akan menambahkan artikelnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana menambahkan artikel di dalam portal jurnal ini, supaya agar indeks di Copernicus. Nah, untuk itu kalian lanjut untuk nonton di part 2-nya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Mungkin teman-teman punya ada pertanyaan terkait publikasi jurnal, silahkan bisa komen di bawah atau mengunjungi website www.greenpublisher.id untuk bertanya langsung via WhatsApp atau email. Di dalam website itu teman-teman bisa menemukan banyak sekali informasi, baik kontak saya maupun jurnal-jurnal yang teman-teman butuhkan. Nanti teman-teman bisa konsultasi secara gratis dan kami tentu siap membantu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam publikasi.